Perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya Rizati Ramadhani. Saya Ibnu Cianturi. Kami akan membacakan materi tentang keterampilan membaca sumber ilmiah. Apa itu membaca sumber ilmiah? Membaca sumber ilmiah itu proses mempelajari literatur akademis seperti jurnal akademik, artikel ilmiah, dan laporan penelitian yang ditulis oleh para ahli dengan tujuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi teks akademik. Kenapa itu penting? Karena untuk mendukung penulisan karya ilmiah, melatih kemampuan berpikir kritis dan terstruktur, mengembangkan budaya literasi ilmiah di kalangan pelajar. Selanjutnya, karakteristik sumber ilmiah. Pertama itu adalah laporan penelitian yang berisi bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kedua, bab kajian teoritis dan kerangka konseptual, berisi kajian teoritis dan kerangka berpikir penelitian tentang masalah. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian, membuat jenis penelitian, objek, dan data penelitian keseluruhan penelitian. Bab keempat, bab hasil penelitian, yang terakhir bab kesimpulan dan saran. Jika ini menemukan informasi yang singkat, lihat usaha penelitian, tujuan penelitian, dan kesimpulannya. Jika ingin menemukan informasi yang lebih singkat lagi, lihatlah kesimpulannya saja. Selanjutnya, yang kedua itu buku. Untuk memahami isi buku secara umum, perlu diperhatikan informasi umum yang berisi tentang buku yang terdapat dalam judul buku. Kedua, untuk melihat topik yang dikupas dalam buku tersebut dapat dilihat melalui judul-judul bab dan subbab yang terdapat pada bab isi. Ketiga, artikel ilmiah. Artikel ilmiah disusun dari laporan penelitian untuk kepentingan publikasi yang lebih luas. Susunan artikel ilmiah yaitu bab pendahuluan, bab kajian teoritis, bab metodologi penelitian, bab hasil penelitian, yang terakhir bab kesimpulan dan saran. Selanjutnya, materi memahami penandaan informasi penting dalam bacaan. 1. Cetakan hitam atau bold. Penandaan berupa cetakan hitam yang terdapat pada bacaan dapat dijadikan patokan untuk menentukan informasi penting. Kedua, cetakan mirip italik. Ketiga, penomoran dengan angka, penomoran dengan abjad, dan yang terakhir kata-kata khusus yang biasa disebut juga sebagai jembatan antar kalimat atau kata transisi. Selanjutnya ada kata-kata khusus sebagai penanda informasi. Yang pertama itu sebagai ketanda yang penting, yaitu untuk perlu diketahui bahwa contoh keduanya adalah penting untuk dicatat. Yang kedua itu adalah penanda penjelas, seperti contohnya yaitu artinya dan dengan kata lain. Yang ketiga ada penanda kesimpulan, contohnya itu ada jadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa. Yang keempat itu ada penanda sebab akibat, itu ada contohnya karena, oleh karena itu, dan sehingga. Selanjutnya ada beberapa kiat memahami sumber ilmiah. Yang pertama, kiat memahami laporan penelitian. Laporan penelitian yang disusun secara sederhana atau laporan dan makalah. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 kesimpulan dan saran. Laporan penelitian dengan topik yang relatif lebih luas. Yang pertama itu adalah bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, permasalahan, tujuan, dan manfaat. Yang kedua adalah kerangka teori. Ketiga ada metode penelitian. Yang keempat adalah pembahasan. Yang kelima adalah penulis. Kedua ada kiat memahami buku. Di kiat memahami buku kita harus melihat daftar isi buku, baca judul bab dan subbab yang ada dalam buku. Selain itu, yang pertama itu ada pokok-pokok persoalan yang disajikan melalui judul-judul bab. Yang kedua ada uraian subpokok persoalan yang disajikan melalui judul subbab. Yang ketiga adalah uraian topik pikiran yang disajikan dalam kalimat topik paragraf. Yang ketiga, kiat memahami artikel ilmiah. Informasi yang perlu diketahui dalam suatu artikel ilmiah, yang pertama itu adalah pokok-pokok persoalan, yaitu di bab pendahuluan. Yang kedua, uraian tentang metode yang disajikan dalam bab 2. Yang ketiga, uraian tentang pokok-pokok persoalan. Sekian presentasi kami, terima kasih.